Kak. Oke. Anything we bit here. Oke, jadi kita akan ngebahas buat malam ini yaitu social media marketing. Pasti teman-teman juga udah aware ya dari kemarin sebenarnya udah sempat aku selalu singgung tentang social media marketing. Sebentar. Tentang social media marketing dan di sini kita akan bahas secara lebih mendalam lagi tentang apa sih sebenarnya social media marketing. Jadi di dalam social media marketing ini nanti teman-teman akan belajar tentang introductions to social media marketing. Terus kenapa sih sebenarnya kita harus menggunakan social media marketing dan apa sih benefitnya yang bisa teman-teman dapat dari menghandle social media marketing, terus jenis-jenis social media marketing platform dan juga ada trendsnya social media marketing dan how to create social media marketing content. Ini kompleks banget sih, tapi I think it's really fun to learning together ya. Terus kita masuk ke how it is social media marketing, what it is social media marketing gitu. Sebenarnya teman-teman udah pasti familiar social media marketing, you also using social media marketing every day. Kalian pasti scrolling Instagram, scrolling TikTok tiap hari. Jadi, what is social media marketing? Itu adalah kayak strategi marketing to approach customer atau enggak to approach orang gitu untuk nge-creating konten tiap hari melalui media social media marketing. Oke. Jadi sebenarnya cara yang orang lain lakuin gitu, kayak dia ngebuat konten untuk nge-approach people melalui media, social media platform. Nah, ini aku kasih contoh example what is a social media marketing. Oke, right. Aku kedengeran nggak sih apa internet aku jelek ya? Iya Kak, tadi Tadi hilang suaranya suaranya. hilang, Kak. Oh, oke. Suaranya Tapi sekarang udah ada belum? Ada. udah. Oke, wait. Oke, jadi this is like a social media marketing contohnya gitu ya, example. Jadi kalau di sini kan ada Bukalapak, ada Samsung. They creating a daily content basis conversations gitu untuk ngasih tahu audiensnya mereka kalau mereka nih punya new products atau enggak service. Nah, kalian bisa lihat kalau di Instagram nih dia ada nge-share gitu buka games, terus di Samsung juga dia nge-share kayak promotions Merdeka Deals ini di Facebook. Jadi what it is adalah yang kayak ya udah dia nge-creating daily content basis conversations. Itu contoh social media marketing. Terus kenapa sih sebenarnya kita harus gunain social media marketing gitu? Nah, ini balik lagi karena sebenarnya dari semua brand, dari semua produk gitu atau enggak services, target audience mereka adalah social media user. Dan hampir 79% Indonesian populations di Indonesia itu pakai aktif dalam social media user gitu. Jadi menurut aku ketika brand ngelakuin social media marketing itu sangat efektif karena total populasinya di Indonesia itu tinggi banget gitu untuk pakai social media user. Hampir 79% kalau menurut Hotsuite di tahun 2022. Terus kenapa juga lagi Kak emang kita harus pakai social media marketing? Because of like 3 jam gitu orang Indonesia tuh average mereka tuh ngabisin seharinya mereka tuh untuk nge-scrolling di social media. Jadi why is really effective? Karena dengan kita ngebuat konten di social media pasti teman-teman akan ngelihat konten itu karena you spend like 3 jam sehari gitu untuk social media. Nah, kan kita tadi udah bahas nih kenapanya. Terus sekarang kita bisa apa nih sama social media advertising gitu kalau kita udah tahu kenapa kita harus menggunakan social media advertising gitu. Nah, tadi balik lagi pastinya kenapa bisa pakai social media karena ya fast way to reach the new audience dan target audience karena semua target audience kamu ada di
sosial media, kamu lebih bisa tuh, nge-track atau enggak nge-reach your targeting gitu. Karena ya udah ada di sosial media gitu semua your target audience. Terus connected with your customer gitu. Karena bisa lagi dengan kita ngebuat, konten-konten, kita bisa lebih kayak interaktif dengan, customer kita bisa kayak buat product knowledge buat mereka. Dan yang paling penting adalah bisa ngepotensial, higher rates of returns, yaitu bisa nge-increase sales gitu. Jadi dengan kita connected with, customer, pasti customer juga akan taking actions buat beli produk atau enggak service kita. Dan, ya ini tadi aku bilang, terakhir karena kita udah selalu ngebuatin nih konten-konten pasti kayak customer juga selalu kayak pengen taking actions buat, buy our product dengan ini namanya dengan increasing revenue sales. Jadi bisa, eee, produk dan service kita yang kita tawarin ke customer tuh customer bisa taking actions buat beli itu, gitu. Dan yang paling penting, kenapa juga social media, karena they having, cost more efficient dari iklan-iklan yang lainnya gitu ya. Karena kalau kita lihat kayak traditional marketing methods gitu, kayak dia ngeprint advertising-nya pakai, brosur, terus pakai apa yang di papan baleho or something, itu kayak akan ngekos lebih banyak. Tapi ketika kamu pakai untuk di digital atau enggak di sosial media, cost-nya akan jauh lebih murah dan efisien. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sebenarnya social media platform ada apa aja sih yang sebenarnya kita tahu gitu. Kayak what the social media that I use right now. Mungkin kalau yang aku pakai sekarang tuh aku pakai Instagram iya, TikTok iya, Pinterest, terus, WhatsApp, sama apa sekarang yang terakhir yang aku suka pakai tuh X juga aku sekarang pakai sih. Jadi gini, choosing the right platform social media gitu. Jadi aku bilang sama teman-teman, kalau misalnya aku pakai Instagram, belum tentu yang lainnya juga pakai Instagram. Jadi this is, kinda difference gitu. Facebook, pengguna Facebook sangat berbeda dengan pengguna Pinterest. Pengguna Pinterest juga mungkin akan beda juga sama pengguna LinkedIn. Jadi I think the difference of like each platform itu punya karakteristiknya masing-masing, which is punya demographic user yang berbeda-beda, terus objektifnya juga berbeda-beda, dipakainya juga tujuannya berbeda-beda gitu. Dan ada kelemahan dan kelebihan dari setiap platform. Kalau yang bisa kita lihat di sini adalah pengguna Facebook sama pengguna LinkedIn, kinda difference gitu. Di sini di Facebook tulisan kayak age 25, start from age 25, di LinkedIn age, 46. Kayaknya ini, untuk angkanya kayaknya harus lebih di-upgrade ya kayaknya. Sebenarnya kalau pengguna Facebook itu kriteria bisa mulai umur dari 13 tahun sih. Tapi mungkin pengguna LinkedIn itu jauh lebih mature, is kind of like, above 20 gitu, umur 20 mungkin mereka udah mulai aware pakai LinkedIn. Tapi kalau yang pakai Instagram mungkin age-nya bisa jauh lebih turun lagi gitu. Mungkin kita bisa bilang kalau orang yang punya Instagram bisa juga kayak Facebook di umur 13 tahun udah bisa punya Instagram. Tapi kalau YouTube dia bisa bilang all age ya, mungkin YouTube orang yang nggak punya account tapi kayak anak kecil udah bisa nonton YouTube gitu dari orang tuanya or something. Ya itu punya demografik yang berbeda-beda, dan aku bilang lagi tadi di target audiensnya harus selalu dianalisis lagi, karena ketika pemilihan platformnya nggak tepat, itu akan berdampak sama strategi yang akan dilakukan di dalam sosial media itu. Terus nah ini, key takeaways-nya itu yang pertama yaitu get to know your, audience more. Kayak kita harus tahu sebenarnya audiens kita tuh siapa, interest-nya seperti apa,
behavior-nya seperti apa, dan demografiknya seperti apa gitu. Terus karena kita udah tahu nih, target audience kita siapa, the next steps itu kita bisa kayak nge-explore platform, features-nya seperti apa gitu. Yang tadi aku bilang, ada kelebihan dan kekurangan dari Facebook, versus Instagram, atau enggak Facebook, versus YouTube. Mungkin kalau di, Instagram misalnya, reels, 1 menit itu boring. Tapi mungkin kalau di YouTube dengan video 1 menit, sorry, bentar. Oke, sorry, lanjut. Jadi kayak, suaraku masih kedengeran kan ya? Aman, Kak. Oke, jadi kalau misalnya explore platform features itu mungkin yang tadi aku bilang ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing dari setiap, platform ya. Jadi mungkin kalau Instagram, 1 menit reels itu akan boring gitu kan orang ngelihatnya. Tapi mungkin kalau di YouTube 1 menitnya itu, mereka pengen nonton terus gitu karena emang sebenarnya di YouTube itu khusus untuk kayak long video gitu, untuk kayak long durations dibanding kayak di Instagram. Jadi kamu harus paham dulu fitur-fitur dari setiap platform, terus kamu tentuin lagi objektif kamu pengen apa dengan konten kamu dan nanti dari situ kamu bisa kayak nentuin platform mana yang tepat gitu. Choose platform based on your objective. Gitu. Key takeaway-nya untuk pilih platform apa. Oke. Kalau aku tanya sekarang dari teman-teman ada yang bisa jawab nggak kalau sekarang social media trends lagi apa? Kalau yang teman-teman suka scrolling Instagram atau enggak TikTok? Kalau menurut aku kayaknya TikTok sih, Kak. Yang lagi tren ya? Iya, Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau bantu jawab? Ya, kalau menurut aku memang juga di TikTok sedang hype sih sekarang sih saat ini. TikTok. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita tarik lagi, apa sih social media trend sekarang kalau teman-teman misalnya ditanya gitu sama orang? Emang sekarang social media lagi trend apa sih? Kalian tuh bisa jawab kalau ya, betul. TikTok will become huge karena sebenarnya kalau teman-teman tahu TikTok tuh sekarang udah bukan sekedar uh, platform buat nari-nari doang gitu kayak yang mungkin kita kenal TikTok beberapa tahun lalu adalah muncul dengan orang yang suka joget-joget gitu kan. Tapi now TikTok it's become platform yang emang informatif banget gitu. Dia apapun yang bisa kita pengen cari, aku pengen cari kayak rekomendasi tempat hits di Bali, I will come for TikTok. Jadi emang bener kalau TikTok itu adalah the ideal platform to use sekarang di tahun 2022 gitu ya menurut data. Karena adalah dengan kayak the short video yang TikTok punya, tapi TikTok bisa yang kayak ngasih informatif yang beneran apa ya, simple, easy, fun, entertaining gitu. Jadi TikTok beneran become more populer gitu sih dari tahun ke tahun. Dan bahkan sekarang TikTok menjadi apa ya, one of like social commerce karena kamu bisa belanja di TikTok tanpa harus keluar aplikasinya dia gitu. Dan itu kayak beneran jadi kayak powerful banget. Terus yang kedua, kalau ditanya lagi, tren apa sekarang? Yaitu adalah video content. Video content it's more dominate sekarang. Dibanding foto, video tuh punya engagement jauh lebih tinggi. Mungkin teman-teman bisa kayak
nanti habis dari sini teman-teman bisa yang kayak scrolling ke IG, terus teman-teman bisa kayak masuk ke brand, terus ngelihat kalau misalnya engagement foto mereka tuh mungkin jauh lebih rendah dibanding engagementnya reelsnya mereka. Jadi kayak, oh iya ya kenapa reels mungkin algoritmanya jauh lebih tinggi dibanding foto, karena mungkin reels tuh jauh lebih engaging dengan dia short video tapi punya banyak informatif, terus bisa ada ikutan tren dengan lagu-lagu yang sekarang lagi hype. Jadi algoritmanya dia tuh jauh lebih tinggi dibanding foto. Terus yang ketiga adalah social audio will become more popular gitu. Kayak sekarang banyak banget ya yang kayak orang-orang bikin podcast gitu, yang kayak podcastnya Deddy Corbuzier atau enggak kayak podcastnya Denny Sumargo yang kayak it's more become like a social audio gitu. Bahkan yang kalau kita nggak ngelihat videonya, kita dengerin audionya aja tuh menurut kita udah makin interaktif ya, apalagi buat teman-teman yang tinggal di kota-kota besar gitu, yang you guys to have a commute gitu, kayak tiap hari harus perjalanan jauh ke kantor, pulang kantor. Jadi kayak ketika dengerin podcast or audio, jadi you guys more interesting karena dengan dengerin aja tapi dapat banyak insight. Dan itu benar karena sekarang semakin populer social audio, entah di YouTube juga jadi orang-orang pada buat podcast, kayak buat interaktif show, kayak ngomong sama tamu gitu, kayak ngomong sama yang kayak narasumber atau enggak yang kayak sama orang-orang yang beneran mahir gitu di bidangnya. Jadi sebenarnya social audio juga sangat populer saat ini. Dan yang terakhir ini ada yang kayak brand also working with micro influencer. Kalau aku sebut micro influencer, it means like dia di bawahnya makro. Oh sorry, brand more working with micro influencer, yaitu followersnya kurang lebih mulai dari 10.000 followers ke atas sampai 50.000 followers. Itu disebutnya micro influencer. Kenapa micro influencer? Sekarang brand suka kerja sama micro influencer karena menurut mereka dengan brand kerja sama banyak micro influencer itu jauh lebih efektif buat mereka gitu. Mungkin kalau yang mega influencer yang udah kayak selebriti atau nggak followersnya banyak, mereka kurang interaktif sama audiensnya dan brand tuh kurang dapetin gitu. Dengan micro influencer kan harganya udah semakin mahal gitu. Dengan harga dia semakin mahal pun, tapi interaktif mereka dengan followersnya mereka pun juga berkurang gitu. Jadi kayak brand kurang suka, brand maunya yang kayak, oh yaudah nggak apa-apa micro influencer tapi banyak, tapi mereka punya higher engagement dan kayak harganya jauh lebih murah gitu. Jadi brand lebih mau collaborate-nya sama micro influencer. Dan sekarang pun lagi tren gitu loh yang kayak mungkin teman-teman punya temen juga gitu yang kayak punya followersnya nggak seberapa banyak, tapi dia yang kayak udah bisa ngepromotin, mereka udah bisa kayak paid promote atau enggak yang kayak ngeiklanin brand-brand karena sebenarnya brand mau kerja sama mereka gitu dan itu punya banyak lebih tinggi engagement-nya dibanding sama macro influencer gitu buat yang trends social media. Dan di sini pun kalau dilihat ya udah Facebook sama YouTube juga makin populer. Di sini dilihat Facebook lebih dari 3.000 juta, which is kayak it's more really huge ya buat Facebook. Terus Twitter sama Instagram juga akan jauh lebih penting untuk B2B bisnis karena ketika di Twitter sama di Instagram tuh dia bisa yang kayak di Twitter bisa link klik langsung ke e-commerce, di Instagram juga bisa klik gitu ya langsung langsung belanja namanya kayak di social commerce gitu. Jadi I think it's really good trend social media untuk 5 trend social media saat ini gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dari 5
subjek tentang social media sebelum kita masuk ke how to create social media content? Aku enggak sih, Kak. Belum ada ya, aku lanjutin Ya, ke bab terakhir yaitu how to create social media marketing content. Nah, sebenarnya buat social media marketing content tuh nggak yang susah-susah banget gitu. Ketika kalian sebenarnya udah selalu paham tentang key highlight-nya atau nggak key point yang kalian harus selalu pahami gitu ya. Yang pertama adalah selalu identify your audience. Aku punya brand, misalnya brand fashion. Aku harus tahu dulu tipikal audience yang akan beli brand fashion aku tuh siapa sih gitu. Umurnya berapa? Mungkin fashionnya kan banyak ya, fashion kan luas banget. Fashion bisa kayak baju anak kecil atau enggak baju remaja, kan ada difference ya enggak sih? Jadi aku harus tahu dulu siapa orang yang mau beli, umurnya berapa, fashion apa, fashion baju ke cewek kah, apa fashion baju ke cowok, terus income-nya mereka berapa dengan harga baju yang aku jual. Terus interest-nya mereka kemana gitu fashionnya, ke fashion yang gotik kah, atau enggak ke fashion yang baju-baju warna art tone kah or something, itu kan yang kayak difference gitu. Jadi aku harus paham dulu audience aku yang mau beli baju aku dengan persona brand aku kayak gini tuh siapa. Ketika aku udah dapet audience aku atau enggak apa, aku balikin lagi ke goals aku. Oh, ternyata goals aku pengen nge-increase penjualan. Penjualan aku pengen aku increase. Aku nggak cuman orang lain tahu brand aku, tapi aku juga pengen orang lain beli brand aku. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau untuk social media ada dari yang kemarin udah kita bahas, dia juga ada nge-increase brand awareness aja untuk kayak manage brand reputations kah atau enggak untuk kayak cuman increasing ke website ngeliat-ngeliat produk kita. Apa yang keempat ini adalah boost conversions atau sales yaitu tadi aku bilang, aku pengennya goals-nya sampai orang lain beli brand aku gitu. Dan yang kelima ada cuman masukin leads aja, orang cuman masukin tapi orang belum sampai check out, itu cuman general leads doang. Tapi aku pengennya boost conversions gitu. Example ya, ini kayak tujuan aku untuk social media marketing. Tuh, karena aku udah tahu nih tadi nge-identify audience aku, terus aku udah tahu nih tujuan aku pakai sosial media apa, aku akan cari platform apa sebenarnya yang cocok dari target audience aku sama tujuan aku gitu. Nyata dari sini yang pas aku lihat, oh ternyata karena aku mau boost eh, sales, jadi aku pengen pilih Instagram sama TikTok karena di sini di Instagram ada conversations, terus di TikTok juga ada relations conversations. Jadi sebenarnya bisa buat increase ke penjualan juga gitu. Jadi aku pilih Instagram sama TikTok untuk social media platform yang aku gunain dalam melakukan social media marketing. Nah, kayak gini nih contohnya. Sama, tadi aku bilang aku udah ngewakilin aku pengen punya brand fashion. Mungkin brand fashion aku, target audiensnya tadi aku bilang, aku sebagai grosiran brand fashions. Tapi target audiens aku seller UMKM. Mungkin yang dia nantinya akan ngejualin lagi baju-baju aku. Usianya 20-45 tahun, karena baju aku buat remaja sampai usia menengah gitu ya. Terus objektifnya untuk bisnis. Terus income B ke C, jadi bukan yang income menengah ke atas tapi menengah ke bawah. Goals-nya tadi aku pengen brand awareness
sama conversions dan sales. Jadi karena goals aku itu aku pilih media sosialnya adalah Instagram sama Facebook. TikTok bisa sih, cuman aku kayaknya pengen fokus aja nih ke Instagram sama Facebook kalau di sini ya. Ini aku udah dapet nih strategi marketingnya. Ternyata aku maunya pakai di platform Instagram sama Facebook. Nah, dari sini, dari yang tadi aku udah bilang, aku mau buat kontennya. Karena aku udah dapet social medianya, aku udah dapet goalsnya, aku udah tahu target audiensnya, aku mau buat konten pilar aku. Apa sih konten pilar, Kak? Konten pilar adalah sebelum kamu mau buat konten, kamu harus tahu dulu nih payung-payung dari konten-konten kamu gitu. Nah, kan konten ada banyak tuh setiap harinya gitu. Dan itu tuh sebenarnya nggak bisa yang kayak kamu buat aja satu hari mau buat ini, besok mau buat itu kan akan bingung. Jadi ketika kamu sebelum mau buat konten, you must know how to create content pillar. Karena dari konten pilar udah tahu nih, ada 3 subjek, ada fokus produk, terus ada engagement, ada inspirational. Jadi kalau fokus produk itu tuh karena tadi aku bilang aku produknya fashion, adalah educated audience about our product gitu kayak, fashion kita jualan apa aja sih produk-produknya gitu. Kayak ada produk knowledge mungkin, ada promo, ada pertanyaan yang sering orang lain tanyain size-nya berapa Kak, atau enggak apa gitu. Itu adalah produk fokus. Terus bisa juga aku ada konten juga karena nggak selamanya selalu konten tentang produk, aku pakailah konten engagement. Itu ada kayak konten giveaway, ada konten interaktif konten sama customer, terus juga ada memes-memes yang lucu tentang produk kita juga, terus ada juga kayak ngikutin tren-tren saat ini. Mungkin bisa aja yang kayak, konten apa yang lagi tren terus tetap pakai produk kita gitu, kayak kayak dia traveling or something, terus pakai produk kita dengan fashion dari produk kita. Terus ada yang terakhir adalah inspirational, yaitu mungkin bisa juga jadi kayak tips-tips, how to fashionable ke kampus atau enggak ke tempat kerja. Terus juga bisa juga karena tadi aku bilang, target audience kita adalah si UMKM, seller UMKM, which is bisa juga jadi kayak seller story success or something. Jadi sebenarnya yang difokusin adalah si 3 pilar ini, produk fokus, engagement, sama inspirational. Nanti kontennya seperti apa, itu akan diturunin lagi sama kalian gitu. Jadi yang penting udah tahu nih pokoknya. Kalau untuk konten turunannya itu bisa yang kayak nemuin inspirasi nanti ketika udah jalan kontennya, oh mau buat konten ini, konten giveaway berarti masuknya ke engagement. Oh mau bikin konten quiz or something, berarti masuknya bisa juga ke engagement. Jadi kayak yang penting udah tahu pilarnya apa, tapi untuk kalau kontennya bisa menyusul gitu, bisa idenya nanti akan muncul kalau kalian udah tahu, payung-payung dari kontennya itu dulu gitu. Nah, habis dari situ udah bikin konten pilarnya, kalian bikinlah editorial plan-nya. Oh, week 1 hari Senin bahas tentang produk, Selasanya juga produk gitu. Terus hari Rabunya engagement, Jumatnya bikin produk lagi. Karena hari Sabtu hari santai mau kasih konten inspirational. Nanti tadi aku udah bilang yang penting udah tahu nih si payung-payungnya, kalau untuk kontennya akan menyusul di belakangnya gitu, kayak di bawahnya. Oh kalau produk pakailah konten how to use, kalau engagement kontennya konten giveaway. Itu. Jadi udah dibagi-bagi nih selama 1 minggu, scheduling konten-kontennya apa. Next-nya, nah ini sebenarnya yang paling sulit juga, tapi sebenarnya ini akan berjalan dengan waktu gitu ketika kalian udah banyak nge-handle editorial plan.
kalian akan bikin nih sama namanya brief kayak gini. Kalau di sini contohnya kayak aku mau buat video motion. Terus konten pilarnya adalah product knowledge. Nah, ya udah aku turunin nih ke bawahnya karena video motion aku turunin. Misalnya konten aku mau yang kayak tips WhatsApp bisnis untuk jualan. Kan karena product knowledge adalah tentang produk aku. Terus referensi motionnya aku ambil sebenarnya dari referensi kompetitor aku gitu. Cuman untuk kata-katanya, untuk briefnya itu aku nyesuaiin sama apa yang produk aku jual karena di sini produknya service tentang WhatsApp. Jadi aku bikin tips memaksimalkan WhatsApp bisnis untuk jualan. Terus kedua lengkapi how to use service aku, sampai yang terakhir yang kayak aktifin CTA, sampai aktifin keyboard koala untuk dapetin template chat dengan mudah gitu. Jadi sebenarnya ide tuh bisa dari mana aja, bahkan bisa ngambil juga dari kompetitor, tapi yang harus dipastiin adalah tetap relate sama produk yang dijual, tetap relate sama message yang mau dibawain gitu. Terus untuk captionnya bisa kalian ikutin lagi. Caption misalnya coba dulu kita dari yang kayak caption yang panjang, ternyata nggak ada yang suka, terus coba mulai lebih kayak CTA yang captionnya dikit aja nggak apa-apa, cuman lebih menarik buat audiens bacanya gitu. Dan yang terakhir adalah selalu make sure to post the timeline, to post kayak according the timeline schedule. Jadi pastiin kalau yang tadi kita udah buat nih schedulingnya, temen-temen tuh nggak pernah nge-skip 1 hari untuk misalnya karena ini hari ini udah jadwal buat nge-post, tiba-tiba temen skip, tuh nggak boleh gitu. Jadi sebagai social media specialist itu beneran harus banyak ngecek jadwal kapan posting, jadwal kapan harus naikin konten, itu sih yang paling penting dan sekarang udah bisa kebantu sama sebenarnya sama scheduling dari Instagram juga ya. Gitu. Oke, kayaknya udah semua dari teman-teman. Ada yang mau ditanyain kah? Aku dong Kak, Apa? Oke. tadi kan sempat dimention ya, ada sebuah goals dan kita Mm-mm. kan sebagai digital marketer, if goalnya itu conversion, Mm-mm. bagaimana sih kita, bagaimana caranya kita pede bahwa produk kita itu udah di aware sama target audience atau apa benchmarknya gitu. Karena kita kan sebagai sebagai digital marketer pasti akan fokus terhadap brandnya kan. Maksudnya bagaimana ini udah di aware apa belum dan lain-lain. Sedangkan untuk owner kan dia akan lebih fokus mana sellingnya gitu kan. Jadi gimana tuh Kak? Oke. Jadi kalau misalnya kita mau tahu nih gimana sebenarnya audiens udah kenal belum sama produk kita gitu ya, kayak udah tahu belum sama produk kita. Iya, benchmarknya apa gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya kan aku udah bilang kalau aku belum kasih tahu sih, coba sebentar. Wait. Jadi gini, kan aku udah bilang kalau misalnya objektifnya key matrix ya, kalau itu kan berarti dinamain key matrix, sebentar. Mm-mm. Kalau brand awareness tuh bisa tahu key matrixnya tuh dari dia seberapa orang yang follow, seberapa banyak yang nge-share konten kamu, dan seberapa banyak engagementnya. Itu adalah key matrix dari brand awareness. Jadi ketika kalau kamu tahu nyata yang follow aku udah banyak nih dari konten-konten aku, udah dari konten-konten aku udah banyak orang yang nge-share dan nge-likes, itu adalah dinamain kalau kontennya itu berhasil gitu. Itu kalau dari brand awareness kan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya dari engagement, kalau dari conversions itu adalah berapa sebanyak orang yang pengen beli. Berapa banyak orang yang nyata nge-check out
produk kamu. Jadi kalau misalnya tadi yang kalau kamu bilang, kalau cara nentuinnya gimana, cara benchmarknya gimana, kayak gini. Hmm. Bentar. Karena kan sambil Hmm. cerita ya Kak, sambil cerita ya. Hmm. Karena mungkin kita mungkin di hire sebagai digital marketer kan diharapkan oleh product owner kan ya pengennya banyaknya konversi kan, banyaknya selling yang terjadi gitu. Sedangkan yang kita tahu di lapangan produk kita aja belum aware gitu, tapi maunya itu diubah jadi langsung conversion aja. Oh, Nah nggak itu bisa ya, oke. ya gimana sih kita kayak misalkan apa ya kayak ini sesuai sesuai ini kita belum bisa melakukan konversi atau gimana gitu kak gitu. Maksudnya kita sebagai digital marketer kak. This one, tadi dulu. Nih. Jadi gini, kalau misal aku ngadepin klien, Mm-mm. sebenarnya kalau kayak aku ngadepin klien, aku lihat dulu kan, sebenarnya aku nganalisis dulu brandnya tuh seperti apa. Dia udah ngelakuin apa aja di social media, kayak followersnya dia ada berapa, konten yang dia lakuin tuh seperti apa, postingnya seperti apa. Pasti dari klien tuh selalu pengen maunya gue ke conversions gitu. Gue maunya Mm-mm. ada sales gitu. Cuman ternyata brand dia masih baru juga gitu. Masih followersnya masih dikit. Followersnya masih misalnya 5.000 gitu. Tapi dia pengennya ada penjualan 100 biji gitu, 100 produk Mm. tiap bulan. Ya aku kan akan ngasih nurture kalau misalnya yang lo lakuin, brand lo tuh masih di tahap orang harus awareness dulu. Harus Mm. awareness dulu. Dengan caranya kayak kita akan posting terus setiap hari. Kita akan nganalisis lagi dari konten-konten kita, audiens lo tuh sukanya kemana gitu. Jadi kalau dibilang men-share dari social media metrics untuk brand awareness adalah increasing followers. Kita lihat dulu nih, followersnya naik Oke. nggak? Followers kita naik nggak gitu. Terus dari situ kita lihat dulu postan kita orang lain orang lain pengen nge-share apa enggak gitu. Kalau emang ini semua udah berhasil tapi salesnya masih kurang, Mm. berarti ada salah di postingannya. Mungkin postingannya belum ngarah ke penjualan gitu. Karena kan kalau misal penjualan tuh bukan dari sosial media juga ya. Ada beberapa faktor. Mungkin dari Mm. brandnya nggak ngasih promotions kayak yang ada di platform-platform lain gitu. Itu kan juga ada yang kesalahan juga dari Mm. brandnya. Terus kedua mungkin brandnya juga fiturnya nggak bagus gitu. Banyak kayak nyata bantuin jualan tapi emang brandnya juga nggak ketolong kalau fiturnya mereka bagus gitu. Jadi sebenarnya kamu harus bisa ngedefine klien untuk tahu sebenarnya objektifnya dia tuh baru sampai mana gitu. Nggak bisa kalau brand baru belum ngelakuin apa-apa udah tiba-tiba langsung ke sales. Itu sih yang sebenarnya challenging buat social media specialist. Jadi kalian harus tahu kalau misalnya brand objektifnya itu brand awareness, itu cuman sampai harus kayak increasing followers, posan yang di post itu adalah orang banyak share, banyak likes. Baru dari situ ketika udah semua berhasil, baru kamu bisa bilang, Pak kita bisa nih bawa uh, brand Bapak buat dapet sales yang lebih banyak dengan kita cara lakuin konten-konten yang lebih menjurus ke conversions, di mana kita akan ngelakuin live streaming, kita akan ngelakuin postingan yang emang langsung ke conversions dengan promo-promo, terus dengan kayak di Instagram Story yang bisa langsung ngeklik. Jadi itu tuh ada banyak tahapannya gitu. Jadi itu harus bisa ngedefine klien, ini strateginya kayak gini Pak. Karena akan beda strategi dengan brand awareness sama strategi dengan conversions gitu. Oke. Boleh lanjut nggak nanya nih? Boleh. Oke. Ah, bentar. Tadi apa ya? Aku kok jadi lupa. Kenapa? Oh, ini Kak. Apakah memang Mm-mm.
apa ya? Apakah memang sebuah produk ini atau sebuah brand ini memang harus, kan tadi kakak mungkin mentionnya kayak sebagaimana kita di apa ya, di follow atau di reach sama sama target audience kita. Nah, uh, wajib nggak sih kak kita, misalkan kita punya sebuah produk yang memang jasanya sepele gitu, yang memang nggak butuh di follow gitu, tapi kita fokuskan kepada aware-nya untuk pakai call, itu kita fokus aja ke sana, dan untuk di home-nya kita, untuk di akunnya kita ya kita nggak fokus ke sana, bisa nggak sih kak kalau gitu? Sebenarnya kan kalau buat social media marketing itu adalah Hmm. ngebuat kayak trustnya orang gitu loh. Kadang kan orang takut mau pakai produk ketika dia nggak tahu nih jelas gitu. Biasanya kan aku lihat dulu nih, oh dia ada Instagramnya, berarti kan trusted. Tapi ini fokusnya dia adalah memakai influencer aja. Mm-mm. Jadi kayak ya udahlah, karena mungkin produknya gue nggak terlalu penting juga, gue lebih fokusin ke apa ya, pakai influencer aja untuk aware ke orang-orang gitu. Sebenarnya itu bisa, cuman akan lebih jauh efektif adalah ketika, karena kan influencer akan nge-referralnya ke our social media gitu kan, biasanya kan. Hmm. Sebelum kayak influencer mau ngepromoin, oke. Halo, Eh, Halo, dia- halo. jadi jadi sebenarnya pakai call Hmm. itu adalah yang kayak strategi eh, efektif sebenarnya. Tapi Hmm. ketika produknya emang udah beneran bagus gitu loh, emang kayak udah beneran udah punya awareness juga gitu. Hmm. Ketika kalau misalnya cuman berfokus sama KOL doang, tapi in our sites di social medianya nggak diurusin, itu akan sama aja nggak build trustnya orang gitu. Karena kan sekarang customer tuh pinter-pinter semua ya. Hmm. Kayak customer selalu kayak ngecari tahu gitu. Jadi ketika influencer nge-review pun, dia ngeliat ini relate nggak ya sama gue. Gue harus ngeliat dulu sosial medianya dia apa sih sebenarnya service yang dia jual. Seefektif itu nggak sih? Jadi kalau misalnya pas udah pakai nih influencer gembor-gembor, tapi di other side-nya kita belum beneran siap, itu akan jadi kayak percuma gitu sih. Jadi akan lebih efektif ketika buat dulu nih di sosial medianya, baru nanti strateginya untuk nge-boost apa awareness dan conversion ngelawan influencer itu bagus sih, itu efektif. Oh, jadi influencer untuk buat pam aja dia ya, berarti di pam doang di situ. Itu bisa nge-boost penjualan sih pakai influencer, tapi akan Hmm. lebih baiknya ketika di sosial medianya kita, di akun sosial media kita juga udah Nah, punya informasi yang pas gitu. Jadi ketika influencer kan kayak nge-boost cuman ya udah gitu, udah iya. di saat itu Hmm. aja. Nanti kan orang akan digiring lagi ke sosial media kita sendiri gitu. Tapi di dalam sosial media sendiri nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak akan percuma. Tapi ketika udah dari influencer, terus digiring ke our social media, jadi sosial media kita udah punya organic followers dari si influencer, kita bisa nurture lagi si potensial customer kita ini gitu. Hmm, oke. Kayak gitu sih journey-nya sih yang bener ya. Hmm, oke. Menurut kakak sendiri kalau misalkan uh, apa namanya, di dalam akunnya si produk ini, Hmm. yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan ini sebenarnya update-nya, update postnya, apa memang engaging sama si target audience ya kak? Sebenarnya cara untuk nge-engaging ke target audience adalah dengan ngeposting konten sih yang menurut mereka itu relate untuk si potensial target audience. Dengan apa? Cari tahu ya itu tadi aku bilang interest dari target audience itu ke arah mana, dan kita bisa ngebawa konten itu dengan yang dia butuhin. Jadi kan sebenarnya kenapa Hmm. orang pengen beli produk kan adalah karena mereka punya masalah ya, dan kita Hmm. ngasih solusinya ke mereka. Dengan apa? Ya itu tadi munculin konten-konten yang relate sama mereka. Mereka misalnya tadi aku bilang kalau si seller UMKM kan pasti sibuk eh ngurusin packing, ngurusin apa gitu. Mereka suka keteteran untuk nulis. Nulis apa? Nulis jualannya mereka. Itu kan masalahnya mereka kan. Hmm. Nah, kita ngasih solusinya ke mereka nih, kita punya nih si service eh nyatetin apa?
penjualan lo gitu, biar lo nggak terlalu keteteran, biar lo punya finance yang bagus gitu kan. Jadi kan mereka dengan kayak dimunculin produk itu lagi, konten-konten seperti itu kan mereka jadi kepikiran, oh iya ya, gue pengen deh beli, gue pengen deh cari tahu nih lebih lanjut tentang servis ini. Jadi adalah munculin selalu konten yang jadi solusinya mereka. Itu yang kayak akan selalu kayak dia keinget, oh iya. Nah dari situ ketika mereka udah interest, mereka kan akan nanya gitu. Dan kita akan selalu interaktif buat ngebalesin mereka. Oh nyata produk ini bagus ya gitu. Oh nyata produk ini oke nih dicoba. Ya, jadi mereka jadi kayak our existing customer deh. Jadi new customer deh. Kayak gitu sih. Jadi adalah selalu punya willing buat tahu interestnya audiens ke arah mana. Terus buat konten yang relate ke sana dan akan memunculkan interaksi antara audiens sama brand gitu. Oke, oke. Dapat ya journey-nya emang kayak gitu sih. Selalu ada trial dan error untuk bikin konten, tapi Hmm, jangan kayak oh udah deh gue udah bikin konten capek tapi nggak ada yang hmm. melihat gitu, nggak ada yang dapat apa, berarti ada yang salah sama kontennya dan mungkin belum setepat itu ke target audiensnya Oke. gitu. Aku mau nanya lagi tapi kasihan yang lain kan. Gak apa yang lain ada yang mau tanya lagi atau enggak bisa nggak apa-apa di kalau masih ada yang belum jelas. Oke. Enggak, karena aku punya pengalaman sih Kak, ini sedikit curhat aja Kak. Karena Hmm. dulu ketika aku em, apa ya, menghandle sebuah produk kemasan, Hmm. itu yang apa ya, yang ketika kita buat konten engagement kayak kayak giveaway atau enggak diskon, itu itu memang memang jadi traffic gitu. Tapi ketika kita udah apa ya, kita udah lepas dari situ, kadang juga langsung drop gitu, turun. Terus apakah kita fokus sama di apa ya, apa kita fokus sama di konten-konten seperti itu terus Kak, ataukah memang gimana nih Kak menurut Kakak sendiri? Fokus sama konten-konten yang kenapa sorry tadi aku Kan gini, Hmm. aku pernah pernah punya punya pengalaman kayak ya kan, ngehandle sebuah sosial media, dan Hmm. ketika kita buat giveaway atau enggak diskon-diskon, itu apa ya, kayak trafficnya tuh tinggi, tinggi ya ya kan? oke. Ya, dan dan ketika kita membuat konten-konten lain itu langsung drop gitu. Eh, Apakah kita memang, kita sebagai digital marketer, karena memang memang ini yang Oke jadi ya. jadi push gitu kan, apakah kita selalu tergantung akan itu, ataukah memang gimana Kak, menurut Kakak sendiri? Oke, Kak? sebenarnya kan kalau orang pasti di konten giveaway selalu lebih tinggi dibanding konten-konten yang lain yang nggak menutup kemungkinan kalau emang orang selalu pengen dapet yang gratisan atau enggak apa konten-konten free gitu ya. Cuma Hmm, itu adalah bagus good for us karena dia akan jadi eh, new existing organic followers kita dong. Karena kan ketika giveaway selalu TNC-nya follow our account first biar kamu jadi menang kan. hmm, Kan berarti kamu dapetin new followers yang baru kan. Dan ketika kamu dapet new followers yang baru, pastinya kamu juga akan bikin konten baru sesuai sama interest dari new followers kamu gitu. Tetap aja nggak apa-apa, tetap selalu ada giveaway, tapi nggak hmm, mesti harus giveaway terus. Misalnya dalam sebulan seminggu sekali itu giveaway gitu. Selama sebulan berarti ada 4 kali giveaway. Tapi sisanya dari yang lain, hari-hari yang lain, kamu bisa tetap nurture sama konten-konten kamu yang emang based on dari new followers yang kamu datang. Ketika kamu ngeliat nih, oh interestnya hmm, ternyata mereka sukanya misalnya tips. Jadi kayak ketika kamu udah selesai giveaway, terus kamu ngasih tahu tips, itu pasti engagementnya bisa naik gitu. Jadi kamu udah tahu nih trennya ternyata, oh orang-orang kayak lebih suka ke tips ini nih produk kemasan misalnya kayak tips cara eh, produk kemasannya kemasan apa? Paper ball Kak. Paper bowl. Iya. Oke, ternyata orang kayak jauh lebih easy kalau nyimpen makanan misalnya kayak paper bowl or something.
Itu kan kayak misalnya jadi kayak nggak mesti harus giveaway, tapi ketika ada new followers kamu bisa dapetin eh, konten baru, terus kamu bisa trial and error lagi, nyata oh orang sukanya tips, orang lebih sukanya ke reels nih, ininya konten-konten aku yang mereka suka dibanding dari foto. Gak mesti harus selalu giveaway sih, cuman kalau giveaway nyata banyak yang follow, kamu bisa Mhm. nganalisis lagi untuk konten selanjutnya dari new followers yang masuk gitu. Iya, oke. Aku soalnya takut di betrayal aja sih Kak, sebenarnya takut dikhianatin karena biasanya orang yang apa ya giveaway itu follow cuman pas lagi saat itu terusnya dia cabut gitu. Oke. Nah itu Iya. kayak gitu kan bisa bisa tahu, apalagi kalau yang dimenangin hadiahnya nggak boleh yang followersnya followers fake gitu. Hmm. Ini ada di iya, ini ada di chat dari Iksan apa, kalau TikTok ada fitur FYP yang mana itu Kak? Jadi ajang unjuk gigi. Iya, bener. Kayaknya kebanyakan kalau mau jualan sekarang lebih banyak sih di live shopping ya. Itu juga ada kemarin klien aku, dia juga followersnya masih rendah tapi dia pengen pas live shopping, dia ngambil live shopping, dia belum pernah live shopping sebelumnya. Dia Hmm. pengen ketika live shopping udah langsung banyak yang beli. Terus aku bilang kayak, gimana caranya? Aku bilang kayak, karena gini sebenarnya kan klien tuh mereka kan nggak punya educated. Kadang ada yang klien yang udah paham, ada yang Iya klien betul. yang belum paham. Jadi kamu sebagai social media specialist, you guys should be kayak nge-educated mereka. Jadi ini nggak bisa loh kalau misalnya langsung pertama live streaming, langsung banyak yang beli, apalagi kalian belum punya back history ngelakuin live streaming sebelumnya gitu. Itu 1 bulan sampai 3 bulan pertama kita akan coba dengan skema live streaming 3 kali seminggu, gimana reaksinya gitu. Nanti nyata oh belum banyak, yaudah kita lanjut lebih banyak lagi 5 kali seminggu. Kita lihat nyata ada apa nih yang kurang gitu, ada apa nih yang perlu diimprove, baru gitu dari selama 3 bulan itu, baru setelah nanti berikutnya 3 bulan ke atas, baru aku bisa ngasih KPI berapa hasil penjualan yang bisa dihasilin dari 1 sampai 3 bulan yang kita jalanin dengan skema live streaming kayak gitu. Baru aku bisa ngasih KPI, oh nyata dari sini baru bisa penjualan misalnya 15% dari followersnya dia gitu. Oh, gitu. Jadi kita harus kayak ngasih mereka kayak estimated. Mereka kan sebenarnya nggak tahu seberapa KPI-nya mereka gitu kan. Mungkin kalau orang yang belum kayak educated, mereka nggak tahu dia pengennya oh segini gue maunya, oh segini maunya gitu. Mhm. Tapi dengan Apalagi yang boomer tuh Kak. iya, tapi dengan kita kayak tahu, karena kita yang tahu karena kita yang tahu lapangannya kayak gimana, kita yang tahu kayak cara ngitung estimate-nya kayak gimana, kita bisa ngasih ke dia, oh estimate-nya kayak gini ya gitu. Kamu dapetnya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Ntar mereka yang kayak, oh iya deh coba kita coba dulu gitu. Kayak gitu sih. Oke, makasih Kak. Wih, seru banget Kak. Aku tanya-nanya. Tapi Kak kasihan Iya. sama yang lain ini. Iya, tapi kalau emang iya tadi dibilang kayak FYP ya TikTok selalu random sih, karena kan sebenarnya algoritmanya nggak bisa ditebak gitu. Cuman kita kalau misalnya mau FYP ya sebenarnya di TikTok itu the key feature-nya adalah, sorry bukan key feature, ada key highlight-nya adalah be more relate. Jadi semakin kamu relate sama keadaan, nggak yang romantisasikan gitu, kayak makin relate aja. Ya storytelling itu akan jauh lebih FYP sih. Dan ngikutin musik yang FYP. Itu soalnya konten kamu akan dilihat sama yang lainnya gitu. Karena ngikutin si musik yang FYP itu. Itu sih cara mau FYP di TikTok. Oke, kayaknya udah semuanya dari teman-teman. Thank you so much buat hari ini.
Nanti ketemu aku lagi besok di hari terakhir. I hope kayak teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi tentang social media dan digital marketing. Selamat malam semuanya. Ya, makasih Kanti. Ya. Iya, makasih banyak, Kak.